Selamat datang di generasi cemas. Cemas atau emas ya. Video ini sebenarnya bukan video yang keren, biasa-biasa saja. Dan saya yakin juga banyak realita yang sebenarnya mungkin video ini hanya mewakili 1% dari 100% yang ada. Artinya ayah bunda harus sadar, seperti itulah anak-anak kita. Bisa jadi mereka kelihatan solih, kelihatan hebat di hadapan kita. Di belakang layar mereka jauh lebih dari sesuatu yang tidak pernah kita persangkakan sebelumnya. Inilah generasi kita. Ya, kenapa? Ketika satu, agama tidak dijadikan landasan dalam pendidikan. Kita hanya bicara tentang akademik, tapi kita lupakan moral anak-anak kita. Saya sering bilang, orang bodoh itu obatnya gampang, belajar. Dan yang ngajarin juga simple, nggak mesti guru, ChatGPT juga bisa. Tapi kalau akhlak, itu harus butuh pembelajaran proses yang cukup panjang. Al-Imam Umar bin Khattab bahkan berkata, aku pernah belajar akhlak dari Rasulullah dan aku memerlukan puluhan tahun untuk bisa memahaminya. Sehingga ayolah ayah bunda yang dirahmati Allah, ini keadaan anak-anak kita. Poin yang pertama, agama tidak dijadikan sebagai landasan. Kemudian konsep yang kedua, pendidikannya tidak berbasis pada muraqabah, ketauhidan, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mereka berani melakukan itu? Pertanyaan saya, beranikah mereka mabuk-mabukan, berpelukan laki perempuan, bernyanyi-nyanyi seperti itu di depan gurunya? Beranikah mereka melakukan itu di depan orang tuanya? Nggak berani kan? Berarti mereka tuh sadar itu salah. Tapi kenapa mereka melakukan itu di tempat yang tertutup seperti itu? Bernyanyi seakan-akan udah Masya Allah, Tabarakallah. Jawabannya simpel sekali. Karena mereka merasa tidak ada yang melihat. Kenapa mereka tidak merasa dilihat? Karena mereka nggak punya sifat muraqabah. Muraqabah itu membuat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pendidikan tentang dogma-dogma agama yang kurang dijalankan secara sempurna. Ya, mungkin gurunya juga akan berpikir, daripada saya tampar nanti saya kena masalah, daripada saya hukum nanti saya kena problematika. Guru juga tidak bisa menafikan kepentingannya untuk mengajar, bukan hanya mengajar tapi mencari rezeki untuk anak dan keluarganya. Udah, berarti kalau begitu yang terakhir sistemnya yang harus dirubah. Kepada Bapak Menteri Pendidikan, saya berharap segera diubah sistem sebagaimana ada undang-undang perlindungan kepada anak di bawah umur, maka di situ juga harus ada undang-undang perlindungan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, agar Bapak Ibu guru mengajar memiliki aturan SOP yang berlaku di dalamnya agar tidak mudah dikriminalisasikan oleh siapapun yang tidak menghendakinya. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Huda El Huda, cerdas berpikir.